Ternyata untuk tampil di program musik itu menghabiskan dana yang jumlahnya itu tidak sedikit. Pengeluarannya itu adalah sampai 10 juta won. Jadi dengan upah yang sudah seminim itu, apakah mereka di sini bisa membayar utang? Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini aku akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana realita menjadi bagian dari Nugu grup K-pop yang ternyata itu punya banyak sekali hutang nih guys. Dan untuk kali ini kita itu akan ambil kisahnya dari Madtown. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama tentang hal itu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas bersama-sama. Madtown adalah boy group beranggotakan 7 orang member yang dibentuk oleh Chae Tan Cam. Mereka memulai debutnya pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan mini album pertama self-titled mereka. Dilaporkan pada bulan September 2017 bahwa para membernya berada dalam perselisihan kontrak bersama dengan GNI Entertainment dikarenakan kurangnya dukungan dan tidak membayar pajak sejak Maret. Pada bulan November, dilaporkan bahwa mereka berada di tahap awal untuk pembubaran. Daewon juga mengkonfirmasi pembubaran grup selama fan meeting pertama UNB pada 3 Maret 2018. Untuk membernya sendiri itu ada Mus, lalu ada Daewon, lalu ada juga Egon, yang keempat ada Jota, lalu ada Hojun, Balpi, and the last adalah Ho. Dan berita menyebutkan bahwa di sini itu tidak ada aktivitas bersama dengan grup kembali, tidak ada sama sekali aktivitasnya, dan ini juga yang membuat mereka melakukan pengajuan untuk pemutusan kontrak bersama dengan agensinya pada saat itu. Dan pada akhirnya terjadilah pemutusan kontrak dan juga membuat grup tersebut bubar. Dan setelah bubar, para membernya di sini memilih jalan masing-masing untuk berkarir. Misalnya kalau untuk yang Jota dan Hejun itu dikabarkan akan mencari agensi baru dan juga menjalani karir sebagai aktor, sedangkan untuk Daewon dan Egon itu pernah mengikuti The Unit dan akan tetap berkarir sebagai idol. Kalau untuk Balpi itu menyatakan dirinya hengkang dari grup dan memulai tugas wajib militer sebagai seorang tentara angkatan laut pada tanggal 20 November waktu itu. Dan setelah beberapa waktu, makna dari Madtown sendiri yang bernama Ho itu telah mengungkapkan nih guys, bagaimana sih kehidupan dari mereka, yang mana ternyata kehidupan dari mereka selama menjadi idol K-pop dan juga menjadi member Madtown ini, mereka itu mendapatkan banyak sekali hutang. Kok bisa banyak hutang? Apa sih yang mereka lakukan? Kok hutangnya banyak? Setelah Madtown bubar, semua membernya itu sibuk dengan aktivitas masing-masing, terutama dengan makna dari Madtown yaitu Ho yang terlihat dalam siaran di Afrika TV. Nah, pada kesempatan tersebut, Ho telah menceritakan betapa sulitnya menjadi seorang idol. Ia mengungkapkan bahwa saat menjadi idol yang kurang terkenal, mereka akan memiliki sejumlah utang. Persaingan di sana itu sungguh gila, tapi kamu mendapatkan utang sejak kamu debut. Kamu memerlukan setidaknya 500 juta Korea won atau sekitar 6 miliar untuk musik video, musik, rekaman, pakaian, pembuatan film, dan makanan hingga lain-lain. Jika ada 7 orang member, masing-masing di sini akan dibebani hutang sebanyak 700 juta Korea won. Dimana 700 juta itu jumlahnya nggak sedikit guys, jumlahnya nggak main-main. Kalau dirupiahkan bisa menjadi 900 juta rupiah. Oh my god. Terus si Ho di sini melanjutkan, tapi pernyataannya adalah mungkin nggak sih kalau kita itu menghasilkan 500 juta Korea won atau sekitar 6 miliar dalam satu dekade untuk masa promosi? Jawabannya pasti tidak ya. Terutama untuk grup yang masih belum banyak dikenal oleh orang lain, mendapatkan jumlah yang sefantastis itu juga tidak mudah nih guys. Karena pendapatan dari idol K-pop kan itu dari penjualan album, habis itu juga dari konser dan fan meeting serta berbagai hal lainnya. Ho juga mengungkapkan nih guys bahwa tampil di acara musik itu tidak membawa keuntungan. Acara musik bertujuan untuk mengenalkan saja. Oh ya, aku lupa di sini untuk memberitahu kepada kalian semua tentang bagaimana sistem di program music, karena aku yakin banyak dari kalian yang belum tahu. Apakah kalau ada artis yang tampil di program music itu harus dibayar, atau apakah mereka yang bayar kepada program music tersebut untuk melakukan promosi? Nah, seperti yang kalian tahu bahwa banyak sih dari para penggemar, terutama kalian itu kan seneng banget nih nonton artis favorit kalian tampil di acara music, misalnya kayak M Countdown, Music Bank, Gayo, So Champions, Show Music Core, dan juga The Show. Terlepas dari kenyataan bahwa acara musik itu ternyata menunjukkan rating yang rendah sih guys, yaitu sekitar 3% banget sih. Idol group tetap memaksakan diri untuk tampil di sana. Penulis Yu Song-won dari buku Girl Group Economics itu menuliskan tentang bagaimana girl group mengambil alih pasar dan bagaimana mereka menggerakkan konsumen dengan menggunakan kelangkaan, keinginan untuk mengumpulkan dan juga loyalitas. Dan sampai penulis Yu Song-won di sini bertemu dengan agensi dari girl group, ia berpikir bahwa semua orang suka tampil di acara musik. Tapi ternyata setelah dia menemukan fakta, hal itu tidak sesimpel yang ia
pikirkan nih guys, ternyata untuk tampil di program musik itu menghabiskan dana yang jumlahnya itu tidak sedikit. Yang mana pengeluarannya itu adalah sampai 10 juta won. Gila, pengeluarannya ini banyak banget guys. Dan itu juga masih sedikit loh guys, karena kan biasanya ada nih agensi yang menampilkan panggung yang spektakuler, dan itu juga jumlah yang dikeluarkan lebih banyak lagi nih guys. Lalu kemana sih 10 juta won ini? Banyak sih guys. Yang pertama adalah untuk keperluan kostum, make up juga, habis itu dekorasi panggung juga. Intinya banyak banget deh. Yang 10 juta won ini aja masih kurang loh guys. Belum lagi, idol K-pop ini juga nggak hanya tampil di satu program musik aja kan, tapi mereka juga tampil di berbagai program musik. Misalnya kayak Music Bank, So Champion, The Show, dan juga Inkigayo. Intinya masih banyak banget. Dan kalau mereka semua tampil di program itu, mereka di sini nggak boleh pakai satu kostum aja. Jadi di sini pihak musiknya nggak mau mereka itu melihat ada idol yang tampil dengan kostum yang sama. Jadi kostumnya itu harus berbeda. Bayangin berapa yang harus mereka keluarkan untuk sekali tampil. Apalagi kalau membernya itu banyak, seperti Twice dan juga IZ*ONE. Kebayang nggak sih pengeluaran mereka untuk tampil dalam satu kali kesempatan di program musik itu berapa? Banyak banget guys yang dihabisin. Tapi sebenarnya uang itu bukan masalah yang besar, itu bukan hal yang terlalu dipermasalahkan oleh agensi. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana program music ini itu mendapatkan rating yang rendah. Bahkan ada loh ratingnya itu sampai 0% gitu guys, serius. Namun meskipun ratingnya ini rendah, banyak dari idol K-pop, grup K-pop yang lain itu juga tetap memaksakan untuk tampil di program tersebut. Hal ini dikarenakan adalah tentang bagaimana mereka itu mendapatkan impact yang besar kalau mereka terus tampil di program musik tersebut. Jadi Cinggu, ada istilah yang namanya adalah buffet effects. Nah, istilah ini kadang-kadang muncul di surat kabar di bagian bisnis dan digunakan untuk menggambarkan kenaikan nilai saham, hanya dikarenakan optimis berbicara tentang atau berinvestasi dalam sesuatu. Buffet effect dapat digunakan untuk menggambarkan tentang penampilan grup K-pop di acara musik. Menurut sumber dari industri musik, biaya penampilan untuk acara grup juga melonjak 3 hingga 4 kali setelah muncul di acara musik. Sebuah sumber yang bekerja di agensi dari girl group K-pop yang beranggotakan 5 orang mengatakan, setelah menerima sekitar 2 juta hingga 3 juta won per acara, itu naik menjadi 10 juta won setelah mereka tampil di sebuah pertunjukan musik. Jadi kenaikan untuk nilai mereka itu akan besar banget nih guys. Bayarannya itu loh akan meningkat besar kalau mereka itu tampil di acara musik. Meskipun nanti pas tampil mereka itu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar banget. Beda lagi nih guys, kalau mereka mendapatkan trofi kemenangan di music show, itu akan memberikan impact yang lebih besar lagi kepada mereka. Ini yang ngebuat nama mereka dan juga nilai saham di agensi mereka itu akan terus melonjak tinggi. Salah satu kasusnya adalah kayak Girls' Day. Jadi Girls' Day sendiri itu memenangkan trofi kemenangan pertama mereka setelah 3 tahun debut di Music Bank pada tahun 2014. Jumlah iklan untuk girl group tersebut melonjak dari 4 menjadi lebih dari 20. Penjualan agensi dari Girls' Day yaitu Dream Tea juga mencapai 3 miliaran gitu guys. Namun nih guys, pada tahun 2013 jumlahnya itu melonjak kayak 2 kali lipat gitu sih. Dari yang 3 miliar menjadi 6,17 miliar won pada tahun 2014-nya. Wah, jinjat debak banget sih. Jadi ini yang ngebuat banyak sekali grup K-pop itu terus berpromosi di acara musik meskipun nanti ratingnya itu rendah guys, nggak apa-apa. Apalagi kemarin yang udah tampil di Kingdom, wah itu beda lagi sih. Jadi setelah tampil di acara itu, mereka biasanya akan mendapatkan nilai yang lebih mahal lagi dari sebelumnya. Karena popularitas dari grup mereka juga meningkat dikarenakan program tersebut. Jadi nggak heran kalau banyak sekali dari agensi yang rela mengeluarkan uang yang lebih untuk program tersebut. Jadi sekarang udah ngerti bagaimana sistem di program music, nggak dibayar guys, tapi mereka justru yang mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk untuk membahas bagaimana cerita dari si Maknae-nya Madtown. Maknae dari Madtown ini menjelaskan bahwa keuntungan mereka itu didapatkan dari penjualan album, acara, konser, dan juga tour di luar negeri. Tapi bagi grup yang nugu atau grup yang underrated, itu akan sulit mendapatkan tentang hal itu. Mereka bahkan tidak bisa menjual banyak album. Jika kamu merupakan idol yang tidak populer, maka kamu juga akan duduk dengan utang yang besar. Ho juga tidak segan berbicara tentang pembagian penghasilan bersama dengan agensi. Ia mengatakan pembagian 50-50 untuk agensi dan juga artis. Jika kontraknya adalah 50 dibanding 50, maka di sini 50 untuk agensi sedangkan 50-nya untuk grup tersebut. Bayangin nih guys, untuk Madtown sendiri itu kan punya 7 member. Nah 7 membernya ini akan mendapatkan 50 tadi. Maka 50 ini akan dibagi lagi kepada 7 member tersebut. Jadi dengan upah yang sudah seminim itu, apakah mereka di sini bisa membayar utang? Aku rasa enggak sih ya. Untuk kebutuhan sehari-hari aja itu masih kurang loh guys. Apalagi disuruh ngebayar utang lagi. Waduh, kayak ngeri juga sih.
Jadi ini adalah yang gak enaknya. Kalau kalian itu debut di bawah agensi, ya maaf, mungkin agensinya kurang besar. Mungkin kalau untuk debut kalian itu akan mudah banget untuk debut, karena trainee yang berada di agensi tersebut juga tidak sebanyak trainee-trainee yang berada di agensi yang besar. Tapi kesulitannya adalah bagaimana setelah kalian debut. Setelah kalian debut, kalian itu akan menghadapi banyak hal. Salah satunya adalah untuk populer, itu bakalan sulit banget. Kenapa sih grup-grup di bawah agensi yang maaf masih kecil itu sulit banget untuk populer? Dikarenakan di sini kekurangan dana, guys. Kalau dana mereka besar, nanti mereka juga akan mendapatkan kemudahan untuk mencapai kepopularitasan. Intinya di zaman sekarang itu adalah mainnya uang gitu. Karena uang itu dapat membeli segalanya. Mulai dari membeli lagu yang bagus, membeli bagaimana kostum yang bagus juga, membuat musik video yang mewah, dan bahkan juga melakukan promosi dengan baik. Kalau dana mereka kurang, itu bakalan sulit banget. Dan kalau kita berbicara tentang Madtown ini sebenarnya grupnya oke banget, lagunya juga bagus-bagus, dan aku juga udah dengerin bagaimana lagu debut mereka yang YOLO, itu sumpah keren banget, kalian wajib dengerin tentang hal itu. Dan untuk agensi dari mereka, aku juga tidak tahu agensinya ini apakah mereka menerbitkan boy group baru atau girl group baru. Aku tidak tahu sama sekali tentang hal itu, karena setelah aku cek bagaimana YouTube mereka, ini bener-bener kayak nggak hidup gitu loh guys YouTube-nya. Coba deh kalian perhatikan ya. Untuk cover atau sampul dari YouTube mereka aja nggak ada sama sekali, kayak kosong banget gitu loh. Untuk subscriber alhamdulillah lumayan banyak, 227.000 gitu. Untuk video sendiri, mereka itu ngupload video paling terakhir adalah pada 4 tahun yang lalu. Lama banget kan mereka ngupload video, dan video terakhir adalah video dari Madtown. Dan untuk Madtown sendiri, padahal lagu mereka bagus banget loh guys yang YOLO, tapi yang nonton itu baru 250 ribuan gitu. Namun kalau di One-Tag sih udah gede sih, kalau di One-Tag gede. Jumlahnya itu mencapai 5 jutaan gitu. Dan untuk Jaitan Camp sebenarnya agensinya ini udah bagus sih, agensinya udah keren kok guys. Karena grup-grup mereka juga udah bagus. Salah satu contohnya adalah M-Black, karena aku juga ngikutin M-Black ya. M-Black ini adalah salah satu boy group di generasi kedua yang oke banget. Mereka juga populer pada saat itu, dan banyak banget lagu-lagu mereka yang bagus. Kalian wajib kepoin mereka juga sih. Lalu buat yang bertanya, kemana sih member-membernya sekarang? Oke, kita akan kepoin ya bagaimana Instagramnya. Karena di Instagram itu akan menjelaskan nih di mana mereka sekarang. Kita mulai dari si Daewon. Kalau Daewon sendiri itu sekarang kayaknya menjadi aktor deh guys. Aku rasa sih kayak gitu, karena dia juga udah gabung ke agensi CGES. Dan CGES ini juga punya banyak banget artis-artis yang populer. Kalian dapat lihat loh, ini loh artis dari CGES. Nah gimana, populer banget kan artis-artisnya. Kalau untuk Ihu sekarang dia kayaknya jadi model gitu sih. Enggak, bukan jadi model sih guys. Maaf aku salah, dia itu kayak lebih sering kayak nge-produce lagu gitu sih. Karena dia itu pernah ngupload sebuah postingan. Jadi postingannya itu menampilkan tentang lagunya sendiri yang berjudul Ipyol Jari. Untuk caption dia menuliskan, "Halo, ini Iwu. Nah pada hari ini pukul 6, Iwu tentang perpisahan itu telah dirilis. Ini merupakan lagu yang keras dan saya harap Anda telah mendengarkan banyak hal." Jadi dia kayaknya solo karir gitu ya guys. Lanjut kita yang ke berikutnya itu ada Hajun. Kalau Hajun sendiri, dia di sini telah menjadi aktor gitu guys. Hal itu dilihat dari bio-nya. Next kita ke member yang berikutnya. Kalau untuk si Song Jae-ho, dia sekarang udah menjadi model. Dapat kalian lihat ya untuk Jae-ho, dia menurut aku visual dari di Madtown ya. Karena kalian dapat lihat visualnya di sini benar-benar kece banget sih. Aura modelnya emang benar-benar kelihatan gitu. Sedangkan untuk member yang lain, misalnya kayak Hennessy, nggak tahu juga, dia kayaknya masih ngupload lagu-lagu gitu guys. Soalnya kelihatan dari profile picture-nya, dia kan kayak nyanyi gitu ya. So tau banget ya. Habis itu juga dari bagaimana bio-nya, dia di sini meletakkan link untuk ke SoundCloud. Dimana kalau di SoundCloud biasanya kan di SoundCloud itu ada orang-orang yang kayak nge-produce lagu. Di sana mereka ngupload karya-karya mereka dan juga membiarkan orang-orang mendengarkan karya mereka melalui SoundCloud tersebut. Jadi aku rasa dia emang sekarang itu lebih ke nge-produce lagu gitu sih. Sedangkan untuk member yang berikutnya yang ini, siapa sih namanya, Jennie ya? Bukan Jennie juga sih, Jennie, Madtown Jennie. Yes, I think so. Kalau dia di sini akunnya itu masih bersifat pribadi dan aku juga belum follow juga sih. Well then guys, tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana grup Madtown, yang mana cerita dari grup Madtown ini menjelaskan kepada kalian semua bagaimana realita menjadi bagian dari grup K-pop yang nugu alias underrated. Nah, bagaimana pendapat kalian setelah mendengarkan cerita mereka? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Oke guys, kan aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.